Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bacakan pertanyaan yang awal ya. Oh ya, dari Saris. Ustadz, adakah cara ilmiah untuk membuktikan keberadaan ilmu batin? Ya. Tergantung kita memaknai yang dimaksud dengan ilmiah. Oke. Kalau ilmiah dalam pemaknaan yang bersifat eksperimental, melalui proses pengujian secara material, tentu ini sesuatu yang tidak mungkin ya. Kita ini kan kalau dalam istilah filsafat ada istilah yang disebut dengan nafsul amr. Nafsul amr itu adalah sebagaimana tingkatannya masing-masing. Jadi kalau dia hal-hal pemahaman-pemahaman yang bersifat material misalnya, itu metodologi pendekatan untuk memahaminya tentu dengan melakukan tajribiyah atau eksperimen. Ya. Tetapi ketika sesuatu itu merupakan konsep-konsep, ya pemahaman tentangnya tentu menggunakan akal. Dan ketika sesuatu itu yang jauh lebih dalam dari itu, memahaminya tentu dengan qalb, dengan hati. Ya. Nah ini tidak mungkin kita kemudian mengukur sesuatu dengan pola atau metodologi yang tidak sesuai dengan tingkatan tersebut. Kita mengukur misalnya pengalaman batin itu dengan proses eksperimental, suatu hal yang mustahil. Demikian juga kita memahami hal yang sifatnya material melalui pendekatan kemudian intuitif, itu juga satu hal yang salah. Artinya bahwa segala tingkatan itu sesuai dengan metode yang digunakan, tentu berkesesuaian dengan tingkatan tersebut. Nah, pemahaman ilmiah dalam makna saintifik itu selalu terkait dengan hal yang bersifat zohir ya, pembuktian, terjadinya kemudian pengulangan ya, yang terjadi pada banyak objek hal yang sama dan diukur berdasarkan ukuran-ukuran yang sifatnya zohir, seperti pada neuroscience ya. Bagaimana kemudian saraf-saraf otak itu atau pengalaman batin diukur melalui apa yang terjadi, zat-zat kimiawi yang muncul di dalam saraf-saraf otak. Ini sesuatu yang keliru jelas ya. Mungkin saja bahwa orang yang kemudian mengalami gangguan saraf pada otaknya akan melihat hal-hal yang di luar dari hal-hal yang bersifat material. Tapi itu bukan pengalaman batin. Itu bagian dari karena kegangguan tersebut menyebabkan munculnya khayal atau imajinasi atau delusi ya, atau fantasi misalnya ya. Itu kan karena obat tertentu misalnya menimbulkan fantasi. Ini bukan pengalaman batin ya, bukan hal-hal yang sifatnya batin sebagaimana yang dimaksudkan misalnya dalam pembahasan kita. Jadi apa mungkin itu terjadi? Ya mungkin itu karena respon atau efek dari ketegangan saraf otak atau persoalan-persoalan yang terjadi pada brain kita ya. Itu akan menyebabkan hal yang seperti itu. Tapi itu sekali lagi bukan pengalaman batin atau bukan pengetahuan batin. Oke, baik, kita sampai ke pertanyaan selanjutnya dari freelance. Meraih ilmu batin ada tahapannya, seperti jenjang akademik di universitas, yang berarti kalau sudah S3 dan prof, atau maksudnya profesor, adalah tanda ahli ilmu atau spesialis. Apakah demikian juga dengan ilmu batin? Tahapannya. Iya, bahwa semakin bertakwa seseorang, semakin dia akan memahami hal-hal yang bersifat batin. Semakin saleh dan semakin murni keikhlasannya, maka penyaksian batin itu semakin kuat terjadi padanya. Jadi man akhlasa lillahi arba'ina sabahan wal ya'ti
ala qalbihil hikmah wal yakhruj ila lisani. Bahwa orang yang menjaga keikhlasannya 40 pagi akan datang ke dalam hatinya itu hikmah dan keluar melalui lisannya. Jadi ini kan kait dengan semakin ikhlas, semakin murni hati seseorang, semakin terangkat hijabnya, semakin luar biasa. Tetapi tentu ukurannya tidak sebagaimana ilmu zahir. Dalam proses pendidikan ada S1, S2, S3 misalnya. Pada ilmu batin tentu perjalanan ruhani manusia dalam proses hakikat penyempurnaan dirinya atau penyempurnaan batinnya. Dan ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang tingkatan yang disebut dengan wali, ada nabi, ada rasul misalnya. Dalam wali pun ada tingkatan-tingkatan lagi ya. Ada wali yang muqayyad, ada wali yang mutlak ya, yang kemudian disebut sebagai kutub misalnya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang sudah mampu menyempurnakan seluruh hakikat yang ada pada batin mereka, sehingga tidak ada lagi yang tersembunyi di hadapan mereka. Nah, ini kan tingkatan, tapi tingkatan batin ini tidak bisa diukur secara berdasarkan tingkat-tingkat yang zahir. Para nabi pun yang sama punya tingkatan masing-masing. Oh iya, betul. Baik, Ustaz, kita masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Aili. Ustadz, apakah ilmu batin punya efek untuk kesehatan mental manusia? Wah, ini menarik nih. Bisakah untuk kemakmuran ekonomi? Kemudian ada pertanyaan lagi, perbedaan ilmu batin dalam Islam dengan agama lain? Gitu. Ya. Gitu. Begini, bahwa jiwa manusia, tanda-tanda bahwa seseorang itu mampu memahami ilmu batin adalah kesehatan jiwa mereka. Itu tidak akan pernah terjadi orang yang sakit jiwa. Sakit jiwa bukan berarti gila ya. Sakit gila itu kan sakit fisik ya. Sakit jiwa yang dimaksud ini adalah beragam penyakit jiwa yang meliputi batinnya, seperti tama, ya, riya, sum'ah, hikid, ya, kemudian hasad, dan sebagainya ya. Itu penyakit-penyakit batin. Orang yang diliputi oleh penyakit batin ini yang kemudian dalam istilah kita sesungguhnya tentu ya bukan jiwa dalam arti brain ya. Nah, itu kan kesalahan pada pemahaman psikologi modern yang menganggap jiwa itu adalah brain ya. Jelas orang memiliki pemahaman tentang batin itu atau ilmu batin. Semakin kuat ilmu batin yang dia pahami, semakin jiwanya semakin bersih, karena dia akan memahami penghalang utama itu adalah penyakit-penyakit yang meliputi jiwanya. Nah, apakah ini bisa berefek secara ekonomi? Bagi orang-orang yang sampai pada hal-hal yang seperti ini, mereka sudah melepaskan hati mereka, keterikatan mereka dengan beragam hal dunia ini. Bagi mereka, apakah kaya dan tidak kaya sesuatu hal yang sama. Dan apa tujuan mereka? Tidak lain mengenal hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mendapatkan kekayaan atau juga mendapatkan kedudukan. Para wali yang sesungguhnya adalah mereka yang sudah tidak peduli lagi dengan posisi, dengan kekayaan dan ikatan-ikatan yang lain, karena sudah sebagaimana Imam Ali dalam doa munajat Sya'baniyah, Imam Ali berdoa, Allahumma rizukni kamalun inqita'an ghairik. Ya Allah, anugerahkanlah kesempurnaan keterputusan pada diriku ini kecuali kepadamu. Masya Allah. Baik, itu ya, kalau yang bedanya dengan ilmu batin di agama lain apa? Apa sama juga, Ustaz? Ini ada perbedaan. Halo, Ustaz. Ya, bahwa
tentu setiap agama punya tradisi dari semua itu ya. Pada hakikat batinnya, kalau itu adalah hakikat yang benar, itu tidak akan ada perbedaan ya. Oh, satu ya. Bahwa dia akan sampai pada kebenaran itu yang sesungguhnya ya. Tetapi kalau kemudian itu didasari pada hal-hal yang salah, yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat ya, yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seringkali pemahaman batin mereka bukan bersifat ilahiyah atau malakutiyah, tapi seringkali itu bersifat syaitaniyah. Ini yang kadang berbahaya ya, yang berbahaya. Jadi kita temukan misalnya ada orang-orang yang menggunakan ritual-ritual tertentu ya untuk masuk atau memahami hal-hal yang bersifat batin ya. Tapi itu bukan yang maksud oleh para ulama irfan ya tentang makna batin ya, seperti itu ya. Ibnu Arabi menjelaskan bahwa orang-orang yang seperti itu hanya lapisan luar dari alam material ini yang dia sebut sebagai alamul jinniyah. Bukan tempat jin, tapi itu alamul jinniyah yang seakan-akan kemudian menggambarkan tentang hal-hal batin dari segala sesuatu, tapi justru menyesatkan manusia. Masya Allah. Oke, kita masuk sekarang ke pertanyaannya Nia Khurani. Segala sesuatu bisa dilihat apa adanya, bisa diberikan contohnya. Bagaimana jika kita melihat seseorang apa adanya, di mana orang tersebut akhlaknya buruk, sehingga menimbulkan kebencian, sementara kita tidak boleh membenci. Oke. Iya. Ikat ya. Bagi orang-orang yang seperti ini, ya, mereka tidak ada yang terangkat hijab itu. Mereka tidak lagi menyaksikan orang secara zahir, tapi betul-betul melihat orang secara batin. Kadangkala kita pun sebenarnya mampu, walaupun pada tingkat terbatas. Ketika ada orang di hadapan kita sudah merasakan dengan rasa yang tentu berbeda ya satu dengan yang lain. Itu bagian dari persepsi intuitif kita terhadap seseorang. Nah, dalam makna kemudian penyaksian ini ya, bahwa ketika kita melihat orang itu sebagaimana hakikat adanya, kita tentu saja ya sebagai seorang yang mungkin orang yang sudah sampai pada tingkat itu, di dalam hati mereka bukan kebencian yang ada ya, tapi bisa juga kemudian yang muncul adalah rasa sedih mereka ya, rasa miris mereka ya terhadap orang tersebut gitu, bahwa realitas hakikat batin mereka sebenarnya tidak lebih dari hewan misalnya ya, dan dia saksikan itu. Nah, jadi yang ada kemudian bukan, bagi mereka sudah melampaui ya kebencian dalam makna ini ya, makna yang bersifat apa benci itu sesuatu yang salah, tidak juga, karena Allah juga membenci. Allah benci orang-orang yang kemudian misalnya zalim. Allah membenci Fir'aun karena kezaliman Fir'aun ya. Dan itu hal yang sama muncul pada hati orang tersebut ya, bahwa pada hati mereka juga akan muncul kemudian kebencian yang memang karena Allah membenci hal tersebut gitu. Jadi ini yang kemudian kebencian yang tentu suatu yang baik ya, bukan sesuatu yang buruk. Tidak, kebencian itu kan tidak selamanya buruk ya. Kita membenci kezaliman ya, membenci kemudian keburukan misalnya ya, itu sesuatu yang baik ya. Jadi kalaupun kita melihat orang tersebut ya sebagai sumber keburukan dan sebagainya ya, tentu sebagaimana Allah membenci dia akan muncul di hati kita. Tapi ketika Allah masih menerima kemudian orang itu untuk taubat dan datang kepada Allah, itu juga yang kemudian datang di hati kita ya. Semakin soleh seseorang, yang muncul di hatinya apa yang diinginkan Allah.
Baik, Ustaz, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini, wah cukup banyak nih. Ada Muhammad Salawat. Kenapa ada orang berilmu yang terkesan menganggap remeh ilmu batin ini? Bahkan mungkin ada yang mengasosiasikan ilmu batin ini dengan halusinasi mungkin ya. Ketertinggalan, tidak ilmiah, tidak relevan dengan kemajuan. Persepsi ini ya mungkin. Pertanyaan itu yang kita mengajukan, banyak sekali teori-teori dalam dunia sains itu yang awal kemunculannya itu bukan melalui tahap-tahap ilmiah, tapi melalui peristiwa-peristiwa yang sifatnya intuitif. Intuitif. Sebagai contoh sederhana misalnya bahwa pada pada peristiwa atau pada teori tentang gravitasi misalnya, bukankah yang mengawali tentang teori gravitasi itu yang dimulai dari jatuhnya apel ya. Jadi ketika Newton misalnya kemudian membangun struktur argumentasi dari hukum gravitasi, itu dimulai ketika di satu taman dia menyaksikan jatuhnya apel. Ini kan peristiwa yang intuitif yang muncul kemudian pada dirinya. Ada banyak sekali teori-teori sains yang lain yang berawal mula dari peristiwa yang sifatnya intuitif, ya. Bukan melalui kemudian pengujian eksperimen. Setelah itu baru kemudian dilakukan upaya untuk membuktikan secara argumentatif tentang teori tersebut, ya. Jadi ini yang dan banyak hal ya dalam sejarah peradaban manusia ini, banyak hal yang kemudian didapat berdasarkan intuitif. Apakah ketika misalnya piramida itu dibangun, yang setiap kemudian garis lajurnya itu beririsan dengan garis bujur dari setiap bintang yang ada di atasnya, apakah ini hanya sebuah kebetulan atau memang dengan kesederhanaan teknologi yang ada pada masa itu, tetapi bahwa pengetahuan intuitif mereka begitu luar biasa sehingga mampu menghasilkan produk yang begitu spektakuler dalam sejarah kehidupan manusia. Ada banyak tentu saja hasil-hasil sains yang sebenarnya diawali bukan melalui peristiwa ilmiah, tapi melalui hal yang bersifat intuitif. Baik, Ustaz, kita sekarang masuk ini pertanyaannya lumayan cukup banyak nih. Ini masuk ke ada 3 lagi. Ada ke Sri Rahmah ini, izin bertanya, apa kiranya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selama berkholwat di dalam Gua Hira? Apakah untuk memasuki alam batin kita perlu menjauh sejenak dari kehidupan duniawi seperti yang dilakukan oleh para nabi dan dengan kholwatnya, dan seperti Buddha dengan meditasi atau semedi dan lain-lain? Kholwat nih. Iya, kadang-kadang kita memerlukan ya untuk melepaskan diri dari cengkraman hal-hal yang selama ini menyibukkan pikiran kita, mengikat kemudian batin kita. Kita perlu dengan kesendirian, dengan keheningan, mencoba untuk masuk jauh ke dalam batin kita, ya. Merasakan sentuhan-sentuhan batin, dan ini kan ada di dalam Islam sendiri misalnya ada uzlah ya, ada uzlah atau khalwah, ada arba'in misalnya ya, ada juga dan begitu juga misalnya sholat malam kita itu kan kita lakukan dalam kesendirian kita di tengah malam gulita,
yang di situ suasana mendukung untuk kita merasakan hal-hal yang bersifat batin ya. Nah, ini kita kadang perlu melepaskan diri dari banyak hal dalam kehidupan kita ini, karena kita berputar terus dalam kehidupan ini, dan sementara kadang kita tidak memperhatikan batin kita sendiri ya, sehingga kita disibukkan, dilupakan, dilalaikan oleh hal-hal yang jauh lebih mendasar dalam kehidupan kita ini. Ketika seseorang itu mampu masuk ya pada kesadaran batinnya, yang muncul pada dirinya akan jauh kebijaksanaan. Jadi dalam banyak hal, orang-orang yang sangat material ini kan disibukkan oleh hal-hal yang material, membuat mereka mengalami kekacauan dalam hidup ya, keterpecahan. Di satu sisi dia kadang seperti orang yang soleh, tapi di sisi lain dia bagaikan setan ya. Dan ada banyak yang seperti itu tentu saja ya. Atau misalnya bisa jadi dia di masjid bagaikan orang yang tenang ya. Tetapi ketika di jalanan dia bagaikan setan ya. Misalnya itu kan terjadi ya dalam kehidupan keseharian kita. Nah, kita kadang-kadang perlu, atau apalagi ketika seseorang itu diliputi oleh masalah yang demikian luar biasa bertubi-tubi, sehingga tidak sempat dirinya untuk memikirkan kemudian jalan keluar dari semua masalah itu. Kadang-kadang kita perlu untuk melepas dan semua itu, menepi di tengah keramaian ya. Keramaian. Baik Ustaz, kita lanjut lagi. Ada Wiwi Kujastuti ini bertanya, bagaimana cara membedakan antara pandangan batin yang benar dengan angan-angan kosong atau halusinasi? Beda pandangan benar dan halusinasi. Ya, ya. Pertama, bahwa halusinasi itu timbul ya tentu saja karena faktor-faktor yang seringkali terkait dengan hal-hal yang material dan biologis pada diri kita ya. Orang yang dalam keadaan sakit, dia akan berhalusinasi ya. Panas tinggi akan menyebabkan munculnya halusinasi atau gangguan pada seringkali ini dalam neuroscience misalnya pada pada otak purbanya ya. Yang ada di dalam ini otaknya itu dia amigdala istilahnya, yang di situ katanya kemudian orang mengalami hal-hal yang ini halusinasi. Nah, halusinasi itu muncul karena tentu gangguan yang terjadi pada dirinya ya, seringkali, dan itu dia tidak orang yang seperti ini mendapatkan itu, seringkali dia mengumbar kemudian beragam hal-hal yang dia anggap sebagai sebuah pengalaman batin, padahal itu muncul hanya dari halusinasi semata. Dan berbeda halnya dengan orang yang memang punya pengalaman batin yang sesungguhnya. Dia akan menjadi jauh lebih tenang ya. Dia tidak akan mengumbar cerita atau kisah dan beragam penyaksian batin lainnya, karena baginya itu adalah satu isyarat yang datang secara khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak yang hanya bersifat spesifik untuk dirinya, bukan untuk yang lain. Dan rahasia-rahasia batin ini, sekiranya dia atau orang yang kemudian mengalami itu kemudian mengumbar hal tersebut, maka dalam tasawuf orang begini adalah orang yang lemah jiwa. Dan tentu dia tidak akan mendapatkan isyarat itu lagi. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak bisa dipercaya dalam menjaga rahasia akan kemudian diberikan kembali rahasia kepadanya. Itulah yang terjadi pada orang-orang yang
mungkin dia mengalami pengalaman batin, tapi dia menyebarkan, menggambarkan untuk menunjukkan kemuliaan dirinya, justru itu akan menjatuhkan dia. Dan justru kemudian Allah tidak akan memberikan hal yang lebih luar biasa dari itu, karena bagaimana mungkin Allah akan percaya pada orang yang berkhianat kepadanya. Oke, baik. Ini terima kasih Momen Maskur sudah bergabung dan Om Hen juga. Oke, ini saya akan bacakan pernyataan dari Muhammad Salawat. Sangat disayangkan di abad ini terkesan ilmu batin diposisikan berhadapan-hadapan dengan kata ilmiah, akademis, sehingga tidak usah dilibatkan dalam dunia keilmuan dan perbincangan akademis. Iya, tampaknya belum ada ruang begitu, atau misalkan ada ruangnya di tasawuf ya kayak gitu. Oke, Ya, itu karena pengaruh positivisme. iya pengaruh ya. Pengaruh positivisme realisme dalam dunia modern. Ya, dalam masa itu melepaskan, memutus mata rantai dari sumber pengetahuan yang hakiki. Betapa banyak ilmuwan dulu yang sangat luar biasa ya, karena keterhubungan mereka dengan mata air rohaniah itu, sehingga fan fajarat min huma asna ainan aqulu unasir masyrabahum, jadi memancar kemudian 12 mata air itu, dan semua manusia meminum darinya. Ini penggambaran sebenarnya ya, bahwa mata air ilmu pengetahuan batin itu begitu luar biasa, dahsyat, memancar pada diri seseorang. Al-Ghazali itu kita baca misalnya dalam William James misalnya mengutip Al-Ghazali ya, dalam Veritas of Religious Experiences itu dia nyatakan bagaimana pengalaman batin dari Al-Ghazali ketika tersingkap padanya ilmu pengetahuan, seluruh kemudian apa yang dia pelajari selama ini tidak bermakna dan tidak berbanding dengan apa yang dia dapatkan dalam waktu yang sangat singkat. Seorang arif ya, yang namanya Baba Tahir, saya pernah menceritakan kisah ini. Ketika kecil dia dianggap idiot ya, sehingga sahabat-sahabatnya sering bully dirinya, dan sahabat-sahabat itu kemudian mereka belajar di pesantren ya. Sementara dia masih sendirian di kampungnya. Dia kemudian memutuskan untuk menemui sahabat yang sudah di pesantren itu untuk ikut belajar seperti mereka. Ketika sampai di pesantren itu, dia meminta sahabatnya itu menyampaikan agar dia diperkenankan belajar di tempat itu. Tapi para sahabatnya itu kembali kemudian meremehkan dia dan membuli dia karena keterbatasan yang ada pada Baba Tahir ini. Bahkan mereka ketika Baba Tahir tidak mau meninggalkan tempat itu dalam keadaan dingin yang luar biasa ya, mereka kemudian berkata kepada Baba Tahir, kalau engkau mau belajar di sini, maka satu malam ini engkau harus merendam tubuhmu di haud ini, di telaga, pada dalam keadaan dingin yang luar biasa di kolam yang ada di depan pesantren itu ya. Dan itu diikuti oleh Baba Tahir karena keterbatasan dirinya, karena dan keinginan dia untuk bisa belajar seperti sahabat-sahabat yang lain. Di pagi hari ketika sahabat-sahabatnya itu menyaksikan Baba Tahir masih berendam di telaga atau haud yang dingin seperti itu, mereka mengejar dan kemudian berkata, keluarlah dari situ, engkau akan mengalami kematian. Kami akan sampaikan maksudmu, wahai Baba Tahir, kepada syekh dari pesantren ini. Baba Tahir berkata, tidak perlu. Semua ilmu yang ada di pesantren ini sudah aku dapatkan dalam waktu satu malam ini. Jadi apa yang betapa kemudian ketika Allah membuka batin seseorang ini, membaca pengetahuan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Ini yang membedakan ya. Sementara kan kalau dalam konteks ilmu zahir ini orang harus melalui tahap-tahap yang panjang ya.
Ya proses yang sangat panjang. Sementara apa yang didapat melalui alam batin itu dan waktu yang singkat. Sebagaimana Ibnu Arabi misalnya mendapatkan fususul hikam itu hanya dalam satu mata semata. Masya Allah, luar biasa. Oke, kita masuk ke ini. Ini terima kasih Agus Wahyu Triatno yang dari Sobor sudah hadir. Ini ada Terima kasih. pertanyaan dari Sri Rahma. Kemudian nanti kita sambung dengan yang Om Hen ya. Dan Agus Wahyu Triatno. Ada 3 lagi nih. Syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Apakah keempat hal ini harus ada dalam perjalanan menempuh alam batin? Manakah yang mesti didahulukan atau bersamaan, atau ini adalah tahapan dari perjalanan? Masya Allah. Ya, setiap zahir itu harus diikuti dengan batinnya masing-masing. Ya. Orang tidak bisa meninggalkan yang zahir hanya untuk yang batin. Demikian juga sebaliknya. Ada syair Persia yang dikemukakan oleh Abdullah Al-Ansari, penulis kitab Manazilus Sairin. Dia mengisyaratkan atau mengibaratkan syariat kishti wahrikat daryo becene shasti. Syariat itu adalah perahu, sementara hakikat itu adalah lautan. Di tengah lautan kamu harus duduk di mana? Jadi antara syariat dan hakikat itu kan seperti mata uang. Di satu sisi, di zohirnya itulah syariat, tapi di batinnya adalah tarekat, dan batinnya lagi adalah hakikat. Jadi seseorang yang sudah sampai dalam tingkat hakikat, tentu padanya ada pemahaman tarekat dan ada pemahaman syariat. Oke. Walaupun belum tentu orang yang memahami syariat memahami tarekat, ya. Tidak sebaliknya. Baik, kita masuk sekarang ke pertanyaan Om Hen. Ustadz, apakah ilmu batin itu sama dengan ilmu metafisika? Ya. Kalau sama berarti ilmu batin itu bisa dipelajari, sebab di Pulau Bali ada dokter metafisika. Sama tidak dengan metafisika? Fisik itu lawan dari fisik itu metafisik. Ini artinya metafisik itu sesuatu yang berada di atas dari fisik. Jadi dalam Ibn Rus itu menerjemahkan ya dalam bahasa Arab tafsir metafisika, tafsir ma ba'da tabi'ah dari Aristo, tentang realitas yang ada di balik dari fisik ini. Tentang nafs dan sebagainya itu kan berada di alam metafisik. Tetapi apakah metafisik itu adalah sebagaimana ilmu batin yang kita bicarakan? Itu di satu sisi ada makna yang menggambarkan metafisik, ya. Tetapi bahwa ilmu batin itu jauh lebih tidak terbatas dibandingkan metafisik. Jadi kalau dalam makna metafisik yang dipahami secara umum dalam konteks kemudian filsafat misalnya, Mehdi Ghosani itu menulis karya From Physics to Metaphysics, ya. Dari fisik ini kita sampai pada tingkatan metafisik yang jauh lebih dalam, lebih luar biasa dibanding hal-hal yang fisik. Nah, jadi karena itu bahwa hal-hal yang metafisik itu bisa jadi orang memahami awalnya dari fisik untuk masuk pada pemahaman yang metafisik. Tetapi apa yang ada pada metafisik itu tidak tidak menggambarkan keseluruhan dari apa yang bersifat batin, ya, batin. Itu bagian yang penggambaran tentang makna umum dari segala hal yang di luar metafisik. Nah, apakah ini bisa dipelajari? Tentu saja ya bahwa
proses belajar untuk memahami hal-hal yang metafisik itu harus diawali dari sebuah kesadaran ya. Nah ini yang kemudian keliru, bahwa orang tidak harus belajar. Tidak, bahwa seorang mampu memahami jauh lebih benderang dan dalam dari hal yang fisik ini ke metafisik itu melalui proses pelajaran, terutama dia mempelajari filsafat ya, kemudian sampai pada tingkat irfan untuk mengenali hakikat yang metafisik itu ya. Tetapi ini bukan pelajaran yang biasa, pelajaran yang kemudian empirik ya, itu sesuatu yang juga keliru. Orang harus berangkat pada pemahaman filosofis ya, dan irfani untuk sampai pada kesadaran metafisik itu. Jadi kalau ada orang yang mengklaim misalnya membuka kelas metafisika, itu dalam konteks ilmu iya bisa gitu ya, tapi tidak dalam konteks kemudian hakikat dari metafisik itu sendiri. Oke, baik Ustaz. Kita masuk sekarang ke pertanyaan Agus Wahyu Triatmo dan KP Alam ya. Kita bacakan dua-duanya. Bagaimana langkah praktis untuk mengetahui atau memiliki ilmu batin? Yang kedua, apakah cerita babat tohir masih bisa terjadi di alam modern saat ini? Bagaimana langkah praktis untuk bisa memahami ilmu batin itu? Ikutilah kajian Mishkat ini sampai selesai. Insya Allah itu satu bagian dari langkah praktis kita. Karena apa yang digambarkan oleh Faidul Kasyani ke depan itulah penggambaran tentang hal-hal yang bersifat ilmu batin ya. Jadi ini merupakan mukadimah awal pentingnya mempelajari ilmu batin ini. Apakah peristiwa itu bisa terjadi ya? Ada banyak orang yang mungkin kita tidak ketahui, tetapi kemudian mendapatkan keterbukaan yang luar biasa. Kita tidak pernah bisa memahami dalam pola matematis, atau karena ini bukan sekedar sebuah hal yang dapat kita ukur secara matematis. Jadi ada orang yang mungkin dianggap lemah, dianggap rendah misalnya, tapi justru kemudian Allah meninggikan dia dengan hal-hal yang luar biasa. Ada orang yang mungkin Allah karena kebaikan tertentu, kesalehan tertentu yang ada pada dirinya, salah satu bentuk di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berbahagia atas apa yang telah dilakukannya, Allah membuka dan menerangi batinnya dengan cahaya. Ini bisa terjadi. Bisa juga terjadi bahwa dalam konteks yang sekilas ya, dalam waktu tertentu kita tiba-tiba kemudian muncul pemahaman pada kita tentang sesuatu hal misalnya. Jadi bisa saja tidak seperti babat tahir yang banyak sekali yang tiba-tiba Allah bukakan padanya mengalir deras, tapi ada kalanya tiba-tiba kita menemukan ya, jawaban, solusi atas beragam persoalan-persoalan yang kita hadapi selama ini yang tidak pernah terpikirkan. Salah satu contoh misalnya seorang filosof yang bernama Mullah Sadra, ada teori tentang epistemologi yang dia kembangkan, yaitu teori tentang al-ittihadul al-aqil wal ma'qul, atau al-ittihadul alim wal ma'lum, kesatuan antara orang yang berilmu dengan objek ilmu dan ilmunya itu sendiri. Dan ini membuktikan nanti dalam problem epistemologis tentang objektivitas objek ya. Jadi pemahaman tentang objektivitas pengetahuan itu sendiri melalui teori ini. Tapi teori ini didapat melalui apa? Ketika dia berziarah ke makam dari Sayyidah Fatimah Al-Maksumah, salah satu ciri Rasulullah SAW, dia menggambarkan di situ tiba-tiba keterbukaan terjadi dan aku mendapatkan jawaban atas persoalan yang selama ini aku pikirkan bertahun-tahun dan tidak menemukan jawabannya. Tapi di saat itu semua jawaban atas persoalanku itu muncul dan tidak ada lagi kemudian ya keraguan yang tersisa padanya. Ini proses yang muncul seketika
dalam hal tertentu. Dalam kehidupan kita juga bisa terjadi hal tersebut ya. Tiba-tiba tersingkap pada kita, walaupun mungkin sekilas waktunya, tapi memberikan jawaban atas persoalan yang kita hadapi. Oke, baik Ustaz. Terima kasih. Kita waktunya udah cukup 20.55 nih. Barangkali Antum bisa menyampaikan terkait dengan Hari Guru ya, sedikit aja. Terus setelah itu doa, karena nanti kita pekan depan kita akan masuk kepada batin lagi ya. Mu'alim awal ya. Mu'alim awal itu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam dan Allah berfirman, wa'allama Adam al-asma'a kullaha, dan kami ajarkan nama-nama kepada Adam itu secara keseluruhan. Dan yang kemudian melanjutkan ini tidak lain adalah para nabi. Para nabi itu akhlak mereka, wa takhallaqa bi akhlaqillah. Mereka berakhlak dengan akhlak Allah. Mereka menjadi nabi membawa berita an-naba yang disampaikan kemudian jadi mu'alim kedua pada hakikatnya tidak lain adalah para nabi. Karena itu dalam hadis Nabi mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Orang yang berilmu itu adalah pewaris para nabi. Karena mereka memiliki ilmu dan mengajarkan ilmu. Karena tugas para nabi itu adalah mu'alim. Mengajarkan, mengatakan yu'alimul kitab wal hikmah. Yu'alimuhumul kitab wal hikmah wa zakihim. Mereka mengajarkan, Allah mengajarkan ilmu dan hikmah ya, dan mensucikan. Nah, dan ini tugas yang sangat agung, tugas yang sangat mulia, yang mengantarkan manusia ini pada kemuliaan yang mengatasi para malaikat. Sehingga karena kemuliaan itu para malaikat diperintahkan sujud kepada manusia, dan tugas itu diemban oleh para guru. Karena itu ini tugas mulia, dan seorang guru menempati posisi dan makom yang sangat tinggi dalam kehidupan manusia. Rasulullah mengatakan bahwa setiap kali seorang mu'alim atau pengajar itu keluar dari rumahnya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, maka para sayap-sayap malaikat itu terbentang di atas kaki mereka. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahana qulubana mahjub wa nafsana ma'yub wa aqlana maghlub wa hawa'ana ghalib wa ta'atana kalil wa ma'siyatana kathir wa lisanana muqtiran bizunub fa kaifa hilatana ya sattarul uyub wa ya 'allamal ghuyub wa ya kashifal qurub ikfir dzunubana kullaha bi hurmati Muhammadin wa ali Muhammad ya Ghaffar ya Ghaffar ya Ghaffar ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa takhirin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.